jadi ada banyak waktu untuk menulis ketika gitu ya. Kalau semuanya dilakukan dengan senang dan bahagia nggak akan sakit. Tapi kalau terpaksa pasti sakit. Nah gitu ya. Ya, saya bisa semacam ini karena saya senang. Nah. Semua saya disuruh kerjakan yang lain, suruh gambar, suruh lukis, saya pasti sakit karena nggak bisa memang. Betul. Itu kan. Tapi kalau senang meskipun saya malam, ya dia enjoy aja. Tubuh kita akan mendukung kita. Kalau kita nggak senang, tubuh kita akan menolak kan. Itu yang menyebabkan sakit. Makanya jangan memaksakan sesuatu yang tidak kita sukai kan. Tidak kita sukai. Oh gitu ya. Kecuali makanya betul aku kan, kalau aku nggak suka nulis aku tidur aja. nggak apa-apa. Oh iya kan? Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Welcome back again to my YouTube channel. As usual, today bersama Pak Eri lagi, dipaksa lagi untuk ke YouTube-nya Mrs. Winnie. Gak apa-apa sih, memang kekurangan artis. Jadinya saya ini terus nih, gak apa-apa lah gitu ya. Oke, tapi hari ini bagaimana kabarnya Pak Eri? Alhamdulillah. Agak ini ya. Apa? Sadu gitu. Hawanya nggak enak ya Mrs. ya memang ya. Apa jangan-jangan karena dekat dengan saya akhirnya hawanya tidak Kalau enak? aura mana yang mempengaruhi ini ya? Oh gitu ya. Apakah aura samping kita atau Waduh, kalau sudah aura-aura saya nggak tahu ya, karena saya bukan ahli medium dan itu tidak kelihatan ya pemirsa ya gitu ya. Oke, kabarnya Pak Eri baik ya hari ini ya? Alhamdulillah selalu semangat sehat. Oh, selalu semangat tapi sepertinya kok kayak nggak Dan semangat gitu ya? Selalu bahagia sih Oh, sebenarnya. selalu bahagia. Ya, kita pura-pura bahagia minimal. Kalau Pura-pura. kita bahagia. Apalagi di hadapan kamera, kita harus selalu terlihat bahagia kan? Biar netizen itu apa ya? Istilahnya apa? Tertipu. Oh, tertipu dengan wajah-wajah kita yang selalu bahagia gitu ya. Nggak tahu meskipun di belakang menangis merok-merok gitu ya, nggak tahu ya. Nggak pernah kita Oh, tahu. karena kita selalu bahagia. Oke nih, hari ini Mrs. Winnie ini khusus mengundang Pak Eri karena ada ini. Ini ada guru merdeka menulis. Nah ini tuh yang menarik sekali, ini tertulis ini ya, Eri Hendro Kusumo. Saya kan jadinya panas ini, teman saya kok sudah bisa menulis buku setebal ini, dan ini nulisnya itu sendirian pemirsa, tidak buku bersama. Tapi nggak terlalu saya unggul-unggulkan, nanti Anda tambah sombong. Iya. Saya nggak suka itu. Ya saya masih belajar menulis. Oh, masih belajar menulis. Dan ini ya? masih belajar menulis bukan buku. Oh gitu ya. Saya ya jauh lah dibandingkan dengan penulis-penulis yang hebat-hebat itu, dan ini kan kalau dibilang tebal juga nggak tebal. Nggak tebal ya, cuma berapa ya, 152 halaman nih pemirsa, dan katanya nggak tebal. Sini nulis 3 lembar aja sudah aduh rasanya, dan panas gitu ya pemirsa. Iya. Tapi sebelum itu Pak Eri nih, saya izin bacakan biografinya, boleh apa tidak nih? Boleh. Oh boleh. Tentang penulis ini, karena tertarik sekali nih. Eri Hendro Kusumo dilahirkan. Oh Kusuma. Ralat lagi. Eri Hendro Kusuma dilahirkan di Batu. Sayangnya nggak ada tanggalnya, ini nakalan ini ya. Dilahirkan di Batu, Malang, Jawa Timur 34 tahun yang lalu. Umurnya masa masih 34? Sekarang 35 sih sebenarnya. Sekarang 35 ya. Masih kecil sekali dibandingkan Mrs. Winnie gitu ya. Dan Mrs. Winnie berapa? Saya masih 17 tahun. Oh. Iya, kan masih muda. Oke. Oke, lanjut dulu. Ya, dilanjut dulu ya. Penulis adalah anak keempat dari 5 bersaudara dan mengenyam pendidikan di SDN Songwokerto 3 Batu, SMK Widya Tama Batu. SMPK. Maaf. SMPK Widya Tama Batu dan SMAN 2 Batu. Setelah itu melanjutkan kuliah di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang. Wah, sama dengan Mrs. Windy nih. Senior, kalau di UM senior. Kalau di UM saya senior. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di hiruk-pikuknya dunia kemahasiswaan, baik di Dewan Perwakilan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam maupun forum-forum kemahasiswaan lainnya. Keren. Keren. Setelah lulus kuliah, penulis sempat bekerja di beberapa perusahaan swasta sebelum akhirnya memutuskan untuk mengabdi menjadi seorang guru. Perjalanan karir menjadi seorang guru dimulai dari guru yayasan di SMA Salahuddin dan SMK Salahuddin 2 Kota Malang, sebelum akhirnya menjadi guru PNS di SMPN 1 Atap Pesanggerahan 2 Kota Batu.
Kini, kegiatan penulis selain menjadi guru adalah mencoba menyempatkan diri menulis di beberapa kolom media massa, baik cetak maupun daring seperti Detikcom, Kompas.id, Koran Sindo, Malang Post, Times Indonesia, Kumparan.com, Semilir.com. Wow, banyak sekali nih. Oh my god. Oh, duduk skip aja kalau gitu ya. Terus saat ini penulis tinggal di Terusan Hasanuddin, Junrejo, Kota Batu, Kota Batu. Istrinya bersama Novika, Geri istrinya dan kedua anaknya yakni Erino Maharajasa Kusuma NKRI. Aduh, bayangin nama anaknya aja kayak gitu loh pemirsa. Ya nasionalis lah. Nasional sampai NKRI loh. Tapi ini ada panjangnya enggak itu? Ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Astagfirullahaladzim. Meskipun saya aktivis Islam, tapi anak saya nasionalis. Dan Erika Cantik Kusuma Pancasakti. Nah, yang perempuan juga ada Pancasaktinya ini. Media sosial penulis bisa diikuti di Twitter @erihendrokusuma, di IG juga ada erihendrokusuma dan FB juga ada nih erihendrokusuma serta di email pribadinya. Wow, kalau lihat dari Fotonya? biografi, kalau fotonya sih ganteng, tenang, tetap ganteng. Kalau lihat dari biografinya luar biasa nih Pak Eri. Nah, ini mau tanya dulu nih, awalnya gimana kok bisa menulis gitu? Kan jurusan PPKN Pak pemirsa. Emangnya kalau menjadi penulis itu harus jurusan sastra? Iya, sebenarnya harus bahasa Indonesia atau sastra gitu ya biar bisa nulis. Jurusan teknik itu juga wajib penulis loh. Oh ya? Untuk lulus skripsi kan dia nulis ya. Iya sih, kalau skripsi memang semuanya nulis. Dan Bung Karno itu beliau teknik sipil ya. Iya. Teknik sipil dan beliau menulis. Bahkan korannya Bung Karno itu yang dinamakan Persatuan Indonesia itu adalah cerita-cerita tentang gagasan opini. Itu korannya Bung Karno. Jurusannya adalah teknik. Oke, berarti jurusan tidak membatasi. Muhammad Hatta misalkan. Muhammad Hatta itu jurusannya apa? Ekonomi. Tapi menjadi penulis yang luar biasa. Malah yang sastra lebih banyak kan Tidak bisa menulis. ya. Contohnya kayak Mrs. Widya. Bungannya nggak banyak Nggak apa-apa, menulis ya, saya tapi mengakui kok. genrenya saja yang mungkin beda ya. Oke. Karena kan puisi macam itu biasanya. Oke. Nah, ini Pak Eri menulisnya sejak kapan ini Pak Eri menulisnya? Saya Pertama menulis buku ini ya? itu sejak tepatnya menulis sejak 1 SD. Kelas 1 SD sudah suka menulis. Suka menulis A, B, C, D. Kalau itu saya nggak suka sih, dipaksa sama mak saya. Lagi kan menulis. Gitu. Cuman kalau mulai menulis sebenarnya sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa itu mulai kepikiran nulis. Dulu kan nulis di mana ya? Di majalah kampus gitu ya, di majalah kampus. Kemudian nyoba ngirim ke media-media lokal. Dulu kan nggak seperti sekarang yang banyak ruang. Kalau dulu kan wah, 1 tahun terbit 1 itu sudah sangat luar biasa. Kalau sekarang kan sangat terbuka lebar. Kalau misalkan tidak dicetak ada di online-nya gitu. Jadi kesempatannya lebih banyak. Meskipun pembacanya nggak tahu ya, lebih banyak juga atau sekarang. Nah, kira-kira nih, saya jadi penasaran ini, Pak Eri itu nulisnya kapan ya? Karena di sekolah kan juga ngajar, jadi guru penggerak juga, kemudian juga punya anak istri yang harus diantar jemput. Nah, nulisnya ini kapan Pak Eri kayak gitu? Nah itu menulis itu kan sebagai hiburan bagi saya. Di saat pusing itu saya menulis. Malah bisa Dan- nulis, aduh Oh, kalau iya. saya pusing ya tidur aja lah pemirsa. Kalau tidur itu malah mimpi buruk. Jadi saya lebih baik saya nulis, mencurahkan itu sambil tertawa sendiri, kadang nulis, kadang juga sedih, terbawa kan. Ketika kita nulis itu kadang terbawa ya. Nah, ketika ditanya apakah ada waktu ya kita sempatkan waktu itu untuk menulis. Apalagi itu kan kewajiban sebenarnya menulis ya. Ada Membaca waktu dan khusus? menulis kan Ada waktu khusus? nggak ada sebenarnya. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi kok lucu ya pemirsa ya, kalau nulis jadi ketawa, jadi sedih itu kok bisa ya kayak gitu. Saya kok nggak bisa ya kayak Nah, gitu ya. Mrs. Windy ketika kita bergurau di grup nulis itu ada tertawanya nggak? Ada mangkalnya nggak? Iya. Nah, semacam itu. Oke. Jadi iya, secara iya, tidak iya, langsung iya. kita terbawa itu nulisnya. Apalagi ketika nulis tentang anak saya gitu ya, kehidupan Iya. anak saya yang sekarang mulai saya dikasih kesempatan untuk 1 minggu itu terbit di Semilin itu ya. Iya. Terus cerita tematik tentang kehidupan keluarga. Itu istri saya ngomel ya saya tulis. Kemudian anak saya yang
agak aneh saya tulis, itu kadang tertawa sendiri. Nah itu jadi sumber inspirasi bagi kita semua. Pemirsa, ternyata banyak hal-hal di sekitar kita yang menjadi inspirasi nulis juga ya Pak ya. Nggak usah berat-berat nulisnya. Buku saya ini Iya. kumpulan dari isi yang nggak berat banget sih. Tapi kalau melihat daftar isinya nih pemirsa, Masya Allah banyak sekali. Bagian satu aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 judul. Belum yang lainnya pemirsa, Masya Allah. Ini banyak nih tentang protes guru honorer, guru yang humanis, tindakan guru dan program, pendidikan karakter, menjadi guru digital. Ini memang sepertinya kayak kehidupan sehari-hari ya Pak Eri ya. Jadi ketika Mrs. Windy itu bercerita atau mengeluh ya itu saya rekam. Kemudian Bu Deni itu cerita tentang masa lalunya yang demo dengan teman-temannya, kemudian ketemu sama polisi yang itu muridnya, itu juga saya rekam. Saya jadikan sebuah tulisan, kemudian itu kan kritik sosial, kritik sosial kalau ada masalah di sini yang harus disampaikan gitu. Dan kenapa kok saya suka nulis di koran? Karena koran itu isinya adalah tentang masyarakat. Isinya tentang masyarakat, kan masyarakat ada di koran, nggak ada di cerita cerita Mahabharata itu kan pemimpin-pemimpinnya, nggak ada cerita rakyat. Yang ada itu koran. Makanya saya suka nulis koran. Cuman kalau mengkeliping koran saya kok belum ya. Tidak suka. Ada tuh siapa ya? Pramudia itu keliping koran. Tahu ya Pramudia? Tidak tahu saya. Lah itu sastra nggak tahu. Saya nggak tahu. Atau sekarang jujur aja kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Iya, ini repot ya. Memang kalau saya memang senang baca-baca semacam itu ya. Kesempatan membaca memang sekarang agak sulit sih. Agak sulit karena kita banyak kegiatan. Betul. Padahal dasar daripada bisa menulis yang mungkin sebanyak ini itu kan dari membaca. Kita bisa menuliskan diksi atau kata itu dari baca loh. Oke, gitu. Kalau kita nggak baca nggak bisa. Nah gitu ya. Apalagi hanya menggosip saja, nggak bisa ya jadi. Bisa kan harusnya? Bisa. Dari semacam itu bisa. Tapi mungkin nggak berbobot lah. Kalau kayak gini kan berbobot. Bisa ini jadi. kan obrolan warung kopi. Cuman ketika dijadikan sebuah tulisan kan kita harus mencari ini bahasanya yang apa ya yang masuk ya, katanya yang apa ya dari obrolan itu kan kebanyakan saya dari obrolan. Iya sih obrolan, tapi ya juga nggak semudah itu juga sih Pak Eri, karena ini kan juga terbit di koran Sindo, kemudian di Kompas, Semilir, di Detik, dan itu kan koran-koran nasional. Nah, kuratornya gitu. cukup ketat lah. Nah, kuratornya cukup ketat, dan Pak Eri ini luar biasa sekali, meskipun dari sekolah pinggiran, sekolah di atas gunung, di kita lereng. punya loh. Di atas gunung itu langit. Oh langit ya, di lereng gunung, tapi ini luar biasa sekali. Nggak apa-apa sih hari ini menyombongkan lagi si beliau ini, tapi nggak apa-apa lah. Siapa tahu nanti saya juga dapat bagian dari royalti. Dapat royalti kan pastinya. Royaltinya untuk beli buku lagi, dan sebenarnya saya punya cita-cita buku ini itu ketika royaltinya saya belikan buku lagi saya kasihkan ke pojok-pojok baca sih sebenarnya. Itu visi saya sebenarnya. Tapi nggak tahu nanti seperti apa ya. Iya sih. Pengennya gitu. Tapi tetap saya dukung Mbak Eri. Siapa iya, tahu kan royaltinya harus dukung. banyak. Soalnya saya ingin ini aja. Kalau Ini kan royaltinya alasan saya sebenarnya. Biar Kenapa? misi nggak minta royal. Cukup ini saja. ini saja ini ya Mirsa. Jadi ini kayaknya sudah bisa dibeli Pak. Sudah. Oh sudah bisa dibeli. Insya Allah sudah terbit ini ya? di Togamas Oh, di atau Togamas ada. hubungi penerbitnya langsung itu lebih murah kayaknya, atau di Gramedia kayaknya. Gramedia masih proses ya Gramedia ini. Oke. Katanya masih proses. Ini ya intelijensia media. Itu punya Media. Jadi bagi pemirsa yang nonton dan penasaran dengan cerita-ceritanya Pak Eri ini bisa beli buku ini, judulnya Guru Merdeka Menulis. Dan ini keren sekali setebal ini pemirsa. Dan ini masih proses menulis lagi ya Pak Eri? Masih. Kayaknya never stop writing. Ya, menulis bagi saya adalah meditasi untuk diri saya. Jadi saya akan terus menulis meskipun nanti itu ada atau tidak ada yang baca, saya akan menulis. Ya, memang menulis tidak akan menjadikan saya kaya, tapi menulis juga tidak menjadikan saya miskin. Oke. Ya, tidak tahu nanti suatu saat ketika saya sudah tiada, itu nanti bisa jadi ini menjadi kenangan saya dan saya akan diingat terus. Wow. Ya. Meskipun saya juga sekarang ikut misi. Visionernya itu jauh ke depan, melambung tinggi ke
kehidupan gitu ya. Iya. Masya Allah gitu ya. Dan ini yang perlu Mrs. Windy pelajari nih dari Iya, Pak Eri. harus. Ya. Gak apa-apa sih, memang Pak Eri lebih unggul dari saya. Iya. Saya akui kok, tidak masalah. Dan memang harus banyak belajar dengan teman-teman yang seperti ini gitu ya. Meskipun dia lebih muda dari Mrs. Windy, tapi ilmunya lebih banyak gitu. Oh enggak, wajahnya lebih tua kan? Hah? boleh wajahnya lebih tua dari Mrs. Windy ya nggak apa-apa, yang penting umurnya tetap tuaan saya, jadi harus hormat sama saya. Tapi kan sebenarnya Mrs. Windy juga bergerak di yang sama sebenarnya, cuma kan melalui konten kreator ya. Melalui kreator itu. Enggak sih, kalau itu hanya suka-sukaan aja, dan yang penting bisa dapat ini kan. Iya sama, ini kan berawal dari Oh iya, nanti juga gitu ya, dapat royalti dan insya Allah kan juga bermanfaat kepada yang lain. Insya Allah. Gitu. Meskipun misalnya Pak Eri royaltinya nanti berupa buku, kan bisa dibagikan ke yang lain juga. Oh iya. Gitu. Ya memang itu sih. Iya, kayak Mrs. Windy kemarin juga gitu, dapat sedikit buat market teman kan juga suka Oh iya, semua. betul. Enak juga, sama-sama Dapat menguntungkan berapa? gitu ya. Dapat berapa ya? Cuma sedikit sih. Tapi alhamdulillah berarti sudah bisa ini, Alhamdulillah, berarti gitu ya. masyarakat itu sudah percaya terhadap channel ini gitu. Oh, gitu ya. Daripada channel saya. Tapi enggak, ini luar biasa, sekarang sudah 1000 lebih kan Iya. subscribernya. 1000 lebih, tapi isinya kan ya Nggak apa-apa mungkin sih. kurang populer lah. Enggak belum, karena Pak Eri memang kan di kontennya memang bertema gitu ya. Kalau saya kan enggak semuanya upload, senang-senang upload. Kalau tema enggak. Iya sih, seperti itu Pak Eri. Itu saya menyampaikan saja bahwa ada realitas sosial di bawah itu semacam ini. Ya sama seperti kan saya sasarannya kan bukan hanya ada orang yang suka baca, ada orang yang suka mendengar, ada yang suka video itu. betul. Itu yang saya sasar. Saya harus menyampaikan pemikiran saya meskipun kadang itu bertentangan dengan enggak terlalu ekstrim lah. Tapi harus tetap Ya. mengindahkan kaidah-kaidah bermedia sosial kan. Oh jelas. Karena kita kan juga Dibatasi dan ada yang ngawasi. Iya. Jangan sampai akun kita di banner. Bahaya ini. Bahaya. Beberapa kali sudah ada ini Tegur. malah bukan buta buku ya. Iya, Itu iya. sudah mulai muncul di notif. Loh, kok siapa yang ini ya? Ya itu terus punya saya sih. Karena memang penuh resiko, kontennya Iya. penuh resiko kan. Makanya gitu sih, kalau saya menyimak kontennya Mas Eri ya. Mas Eri. Mas Eri ya, nanti bisa lihat di YouTube-nya Mas Eri, itu memang mengkritisi hal-hal yang ada di bawah gitu. Ya kan, lebih mengkritisi. Iya kan, ya dari petani langsung, dari guru langsung. Tapi Nanti saya kan- lihat beberapa shotnya juga sudah mulai banyak yang lihat gitu loh. Karena memang di YouTube itu kita nggak bisa kok langsung instan serta-merta pengen puluhan juta viewers gitu kan. Ya enggak juga maksimal 5.300 kemarin. Nah, kan ya nggak apa-apa. Kan kita nggak tujuan utama itu kan. Yang penting Enggak. kita upload, seneng ya sudah. Ini segini sama dengan Pak Eri, suka upload ya udah upload aja. Kalau ada waktu upload, kalau enggak ya sudah gitu Nah, itu. aja. Rangkaian dari YouTube itu maksud saya Mrs. itu bisa dirangkai menjadi kata, menjadi buku. Artinya kehidupan dari awal mulai konten itu ya, dari Yes. konten di situ kan isinya unik-unik. Ada keluarganya Mrs, ada anak-anak, ada anak-anak lah ketika perjalanan dari Kasemon ke sini. Itu saya kira ini Bagus ya kalau menarik gitu ya. sebenarnya. Wah, kalau Bisa menjadi inspirasi yang lain. Gitu. Ya Hmm. memang sih kalau kita akui bahwa pembaca literasi kita lemah, cuman nggak tahu nanti kedepannya seperti apa itu. Nah, sepakat sekali nih kalau literasi lemah, karena saya sendiri kadang karena saking habisnya waktu itu ya Mbak Era ya. Karena Waktu nggak pernah habis. aduh, kalau saya kayak sepertinya kayak nggak cukup gitu loh waktunya itu. Jadi it's no time for reading. Bukan time is money ya. Bukan no time for reading. Kalau Pak Eri kan so much time for writing something, Iya. to create your ideas. Akhirnya jadi like this. Ya malam lah di atas jam 9 itu baru bisa nulis. Sebelumnya ngerjakan tugas. Nah, Pagi ngerjakan tugas. Tapi kalau pagi nulis saya tidak bisa. Tapi kalau ngerjakan tugas itu bisa. Baru jam 9 malam itu sampai jam 11 baru bisa nulis. Pak Eri tuh nggak takut ya nanti kalau kena apa-apa gitu karena kurang tidur gitu? Orang-orang dulu itu ini malah ini ya belajar Iya. dari orang-orang dulu itu kan tidurnya itu sangat sedikit ya, jam tidurnya itu sedikit, lebih banyak aktivitas ya di malam hari itu kan bukan olahraga ya, tapi mengolah pikir kita merenung gitu ya,
merefleksi. Soalnya saya sendiri kan takut kayaknya. Aduh kalau jam 9 belum tidur nanti jadwal tidurnya kurang. Kayak gitu-gitu itu kadang ada di pikiran saya. Ya karena nggak biasa. Gitu ya. Jadi kalau sudah biasa itu ya nggak ngantuk. nggak ngaruh gitu. Kecuali kalau nggak tidur sama sekali saya nggak, memang kadang ngantuk gitu. Tapi kalau misalkan jam 12 seperti kemarin itu saya jam 12 kan tidur. Jam 12 baru tidur setelah nulis gitu. Kemudian jam setengah 4 kalau salah kan udah bangun ya aktivitas. Sama kalau misalkan ada tugas yang saya kerjakan pagi itu, saya kan nggak beda dengan yang lain loh mas. Saya kalau di sekolah saya nggak bisa kerjakan tugas itu nggak bisa. Saya di sekolah ya guru ngajar gitu, nggak bisa fokus. Nah itu mungkin kebalikan dengan saya. Kalau saya di rumah kan fokus keluarga sama istirahat sudah. Karena sudah tidak kuat memang Pak Eri, karena kan saya juga perjalanan jauh ya. Jadi sudah tubuh fisiknya memang tidak kuat. Ya sebisa mungkin selesaikan di sekolah. Iya gitu sih. Ya memang kalau anak ya kita pastilah. Iya. Anak saya juga sama apalagi yang ini yang kecil itu lengket terus nggak gendong terus kalau ini. Jam 9 itu kan waktu yang mereka sudah tidur. Jadi Pak Eri bisa menulis. Nah, saya menulis mungkin butuh waktu 1-2 jam untuk menjadi satu artikel utuh gitu. Satu isi utuh itu 1-2 jam. Setelah itu tidur. Kalau misalkan lompat, saya lupa. Karena gagasannya melompat itu. Betul, saya kalau mengerjakan sesuatu juga nulis gitu, besok lagi sudah blank lagi. Blank, ya. harus selesai sampai di akhir nanti baru tinggal tidur. edit gitu ya. Nanti mungkin edit. Mungkin edit sedikit lah. Sedikit gitu ya. Itu sih. Itu sih oke. Tapi Mrs. apakah selama hidup akan menjadi manusia biologis, tidak ingin menjadi manusia sejarah kan? Oh gitu. Wow, itu berat. Manusia biologis sama manusia sejarah. Minimal satu Mrs. Apa? Ya bukan untuk orang lain ya, bukan membanggakan diri. Anak-anak kita bangga. Oh iya. Ternyata Betul. orang tua saya ada karya yang semacam ini. Iya. Saya harus berbuat apa? Jadi saya tujuan utama saya adalah saya harus bisa menginspirasi anak-anak bahwa anak-anak saya harus lebih baik dari saya. Termasuk murid-murid saya harus pamer, harus sombong, flexing gitu. Biar ya nggak 1-2 dari mereka ada yang meneruskan tradisi saya yang suka nulis. Gitu aja sih semua. Oke, terima kasih Pak Eri, kita Agak-agak jadinya bijak hari ini saya. akhirnya ngobrolnya ngalor ngidul. Yang penting jangan lupa beli buku ini gitu ya. Nggak promosi sih, tapi bantuin teman aja. Siapa tahu nanti kebagian royaltinya meskipun berapa persen gitu lah Pak Oh Eri. iya, ini kan resensi. Oh gitu ya. Resensi dalam bentuk modern ini. Oke, resensi dalam bentuk Mengulas modern. buku di YouTube ya. Iya, oke, ya betul lah ini resensi dan siapa tahu juga bisa menginspirasi banyak kalangan. Nggak usah banyak-banyak, ngisi saja dulu. Ini yang takut. Nanti kalau saya terbit buku, kamu semaput. Oh, enggak lah. Enggak lah ya. Saya seneng nanti Bisa saya. menghargai kok ya. Ya kapan-kapan kita menulis bareng lah. Oke lah, gitu ya. Nanti kapan-kapan lah Mrs. Windy tak mencoba menyempatkan diri. Oh pasti sempat lah. Oh iya, supaya semoga nggak ngantuk. Nah tapi itu tadi Bikin ya. konten kan sempat tuh. Oh sempat. Nah, ya berarti kan harusnya sempat. Iya, because I like it. Kita itu ya. Iya, because I like it. Yes. Iya, karena saya suka buat konten-konten. Kalau Mary suka menulis, mungkin ini juga harus ditumbuhkan di dalam jiwa saya. Karena saya juga guru sastra gitu kan ya. Ih, malu ya nggak bisa nulis gitu ya. Orang sastra nggak suka sinetron, nggak suka drama, nggak suka nulis. Sama. Lucu ya. Guru bahasa itu saya mau belajar teori saja. Buat apa? Oke. Saya nggak menulisnya nggak perlu teori. Saya perlu apa ya? Ya perlu senang terus kesenangan lah. Kesenangan dan bahagia. Bahagia. Oke. Kapan-kapan lagi lah. Kapan-kapan lagi Tips ya. dan trik menulisnya. Tips and trik nulisnya belum. Padahal ini tadi nggak tahu ngobrolnya gitu. Yang jelas ada buku yang sudah terbit dari Pak Eri Hendro Kusuma. Nggak mau dipanggil Kusumo karena salah. Eri Hendro Kusuma. Silakan bisa diikuti di YouTube-nya Mas Eri. Kemudian juga ada di IG dan TikTok-nya juga. Yang penasaran bisa langsung dibeli bukunya. Oke pemirsa, thanks for watching and thanks for today Pak Eri. Sama-sama. See you next time. Welcome back again to my YouTube channel on my Oke. next